Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Saputri Ningsih. Saya mahasiswi S1 Kebidanan Universitas Megabuana Palopo, kelas 01I, dengan NIM B23061011. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah Asuhan Kebidanan Pranikah dan Prakonsepsi dengan dosen pengampu Ibu Arini Purnamasari, SST MKes. Judul presentasi saya yaitu kehamilan dan persalinan, komplikasi pasca salin, inisiasi menyusui dini, dan ASI eksklusif. Kehamilan, persalinan, dan masa nifas adalah suatu proses alamiah dan fisiologis. Kehamilan adalah siklus reproduksi yang diawali dari hasil konsepsi atau pertemuan antara ovum dengan sperma dan dilanjutkan dengan fertilisasi, nidasi, dan implantasi. Persalinan merupakan kejadian fisiologis yang normal, yaitu terjadinya proses di mana bayi, selaput ketuban, plasenta keluar dari uterus ibu. Ada beberapa tips agar ibu sehat selama menjalani kehamilannya. Yang pertama, melakukan pemeriksaan kehamilan atau ANC rutin. Kedua, selama hamil, makan 3 kali makanan utama, ditambah dengan 1-2 kali makanan selingan dalam sehari, sesuai dengan anjuran porsi makan ibu hamil. Ketiga, konsumsi tablet tambah darah atau suplementasi zat gizi mikro lainnya selama hamil. Keempat, cukup konsumsi air putih. Kelima, mengonsumsi garam beriodium. 6. Pada kondisi tertentu seperti mual pada trimester pertama dan mudah kenyang pada trimester akhir, maka konsumsi makanan dalam porsi kecil tapi sering. Buah dan sayur harus masuk dalam menu sehari-hari itu. Ketujuh, mengonsumsi makanan tambahan. Kedelapan, membatasi konsumsi kopi atau minuman berkafein lainnya. 9. Membatasi konsumsi makanan yang mengandung tinggi gula, garam, dan lemak. 10. Menghindari konsumsi makanan yang merangsang pencernaan. 11. Rutin memantau pertambahan berat badan, cukup istirahat, disiplin dalam penerapan hidup bersih dan sehat. Ada 3 metode persalinan utama. Yang pertama, persalinan pervaginam tanpa bantuan atau melahirkan secara alami. Persalinan ini yang paling umum dan paling aman. Disebut melahirkan secara alami karena metode ini tidak memerlukan bantuan peralatan atau obat tertentu untuk memulai atau mempercepat persalinan. Kedua, persalinan pervaginam berbentuk. Metode persalinan ini juga dilakukan melalui vagina atau pervaginam. Hanya saja dibutuhkan bantuan alat atau obat tertentu untuk mengeluarkan bayi. Metode ini terbagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu persalinan dengan forceps, ekstraksi vakum, dengan episiotomi, dengan amniotomi, dan persalinan yang diinduksi. Ketiga, metode operasi sesar. Operasi ini dibutuhkan pada beberapa kondisi seperti bayi yang tidak dalam posisi kepala di bawah, sebaliknya berada dalam posisi sungsang atau melintang. Yang kedua, bayi terlalu besar untuk melewati panggul. 3, bayi sulit keluar. Keempat, mengandung lebih dari 1 bayi atau kembar. 5, plasenta menutupi pembukaan serviks atau plasenta previa. Keenam, tali pusar tergelincir melalui leher rahim sebelum waktunya bayi lahir. 7, plasenta telah berpisah dari dinding bagian dalam rahim sebelum melahirkan atau solusio plasenta. Terakhir, pernah mengalami operasi sesar sebelumnya. Ada 3 komplikasi yang sebaiknya diwaspadai usai melahirkan. Yang pertama itu pendarahan. Ditandai dengan darah yang keluar berbau tidak sedap, gumpalan darah berbentuk besar-besar, disertai dengan rasa nyeri dan bengkak di bagian perut bawah. Yang kedua, infeksi. Adanya infeksi karena luka leher rahim, vagina, atau vulva.
Terdapat nyeri di daerah luka, bau tak sedap, keluar cairan kental dari vagina, nyeri perut, gangguan buang air kecil, suhu tubuh meningkat, sakit kepala, dan tubuh terasa lemah. Yang ketiga, luka vagina dan leher rahim. Komplikasi ini terjadi akibat adanya luka atau robekan pada vagina atau leher rahim yang diketahui setelah persalinan selesai. Biasanya akan ditandai dengan pendarahan yang berlebihan. Inisiasi menyusui dini. Itu adalah salah satu proses menyusui bayi sesaat setelah bayi dilahirkan. Proses ini dilakukan dengan meletakkan bayi di atas perut atau dada ibunya. Setelah itu, bayi akan berusaha untuk mencari dan mencapai puting ibu untuk menyusu secara langsung pertama kali. Inisiasi menyusui dini juga akan sangat membantu dalam keberlangsungan pemberian ASI eksklusif dan lama menyusui. Ada beberapa manfaat inisiasi menyusui dini, yaitu pertama, meningkatkan imunitas bayi, kedua, mencegah bayi mengalami infeksi, ketiga, menurunkan risiko kematian pada bayi yang baru dilahirkan, keempat, meningkatkan ikatan emosional antara ibu dan bayi, kelima, membantu menstimulasi payudara ibu untuk memproduksi ASI. ASI eksklusif adalah pemberian ASI atau air susu ibu kepada bayi dari mulai lahir hingga usia 6 bulan tanpa asupan pengganti seperti minuman atau makanan lainnya. Ada beberapa manfaat pemberian ASI eksklusif pada bayi dan ibunya. Yang pertama, mengoptimalkan perkembangan bayi. Kedua, memperkuat sistem kekebalan tubuh. Ketiga, meminimalisir munculnya alergi. 4, membantu mencapai berat badan ideal. Kelima, menurunkan risiko kanker payudara pada ibu. 6, mengurangi risiko perdarahan selepas melahirkan. Ketujuh, menjaga berat badan ibu. Kedelapan, sebagai KB alami untuk ibu. Dan 6, memperkuat ikatan ibu dan bayi. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.